Salam kebangsaan Indonesia, para sahabat dan saudara-saudariku terkasih. Ini kisah fiktif tentang 7 orang sahabat yang sudah akrab sejak kecil sampai usia 80-an. Mereka sudah tua renta, tapi umurnya masih diberi lebih oleh Tuhan. Namun, meskipun usianya lebih lanjut daripada rata-rata usia orang yang lain, tetap ada batasnya. Dan suatu ketika, orang pertama meninggal dunia. Sampailah si orang pertama ini di pintu akhirat yang dijaga oleh seorang malaikat. Malaikat itu bertanya kepada orang pertama ini, siapa namanya? Orang pertama ini menyebutkan namanya, dan kemudian malaikat memintanya untuk menunggu karena akan memeriksa buku pahala dan dosanya selama hidup di dunia. Namun orang pertama ini ngotot, dia tidak mau menunggu lama karena sudah yakin dan sudah dijanjikan akan masuk surga. Sehingga dia minta segera masuk surga dengan harapan langsung akan bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Malaikat tetap tegas menjelaskan bahwa ini adalah protapnya, ada prosedurnya yang harus ditaati oleh siapa saja. Tapi orang pertama ini tetap ngotot. Meskipun ngotot, malaikat tetap mencegah sambil mengecek buku pahala dan dosa tadi. Dan setelah sekian lama, sambil mendengarkan ocehan, omelan dari orang pertama ini, malaikat akhirnya mengatakan, "Oke, menurut catatan ini, kamu memang masuk surga. Silakan tempati kamarmu, dan nanti jam 1 tepat saatnya kamu makan siang di ruangan nomor 10. Nah, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlambat, tepat jam 1. Sambil masih kesal bersungut-sungut, orang pertama ini beranjak dan masuk ke dalam kamar yang sudah ditentukan. Karena usia para sahabat ini sudah lanjut, tak berapa lama orang kedua juga menyusul. Melalui prosedur yang sama, kemudian dicek juga dalam buku pahala dan dosanya, dan akhirnya orang kedua ini diminta untuk tinggal di kamar 12. Dengan pesan jam 12 nanti dia harus makan siang tepat waktu. Dan ketika melewati kamar nomor 11, tidak boleh ribut. Orang ketiga juga meninggal, dan lewat prosedur yang sama, dia mendapat kamar nomor 13, dan dipesan untuk makan siang jam 12 tepat, dan ketika melewati kamar nomor 11, tidak boleh ribut. Orang keempat tak lama kemudian juga meninggal. Mungkin karena sahabat sejak kecil, satu meninggal, yang lain terbawa ikut. Dan akhirnya melalui prosedur yang sama, ditempatkan di kamar 14 dengan pesan, jangan ribut melewati kamar nomor 11 dan makan siang di ruang 10 tepat jam 12. Demikian juga orang kelima, orang keenam, orang ketujuh, mendapat pesan yang sama, cuma kamarnya berbeda-beda, 15, 16, dan 17. Jangan ribut melewati kamar 11 dan makan siang tepat jam 12 di ruang nomor 10. Cerita berlanjut pas jam makan siang. Tepat jam 12, orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh bertemu di dalam ruang makan ruangan nomor 10, makan siang bersama. Mereka saling menyapa dan saling berkata,
Ternyata meskipun keyakinan kita selama di dunia berbeda dan kita sering berdebat satu sama lain, ternyata kita mendapat surga yang sama. Kita hidup dalam kemegahan dan kedamaian yang luar biasa. Ternyata tempat akhir kita sama, dan mereka saling berangkulan, berbincang-bincang satu sama lain, dan menceritakan apa yang terjadi. Mereka bercerita bahwa yang nomor 7 sempat menengok yang nomor 6 sebelum meninggal, yang nomor 6 sempat menengok nomor 5 menengok orang nomor 4, dan seterusnya, karena kebetulan meninggalnya secara berurutan. Dan sampailah mereka pada pembicaraan terakhir ketika masuk ke surga, yang dicek buku pahala dan dosanya dan diminta untuk makan siang jam 12 di ruang 10. Dan mereka pun berbincang-bincang, tadi dipesan apa lagi? Ternyata sama, jangan ribut lewat kamar nomor 11. Mereka menduga jangan-jangan di ruangan 11 itu tempat Tuhan. Malaikat yang ada di sekitarnya tersenyum-senyum mendengar celotehan para sahabat ini. Akhirnya mereka tersadar, kok kita cuma berenam, padahal kan kita bertujuh. Dan saudara kita yang pertama itu kan sudah meninggal duluan. Kok gak kelihatan dia? Apa beliau ada di neraka? Gak mungkin, bukankah sahabat kita yang pertama selalu mengklaim bahwa dialah yang akan menempati surga sendiri gitu. Kok ternyata sekarang tidak kita jumpai? Mereka berbincang, berargumentasi, saling menebak satu sama lain, dan merasa heran kalau lewat kamar 11 tidak boleh bicara keras-keras. Sampai akhirnya ada seorang malaikat yang membisikkan bahwa sahabatmu juga sudah ada di sini. Kenapa enggak diajak bareng-bareng sekarang ke sini, kata mereka berenam. Malaikatnya tersenyum dan menjawab, dia ada di ruang 11. Oh, di ruang 11 bukan Tuhan toh? Bukan, itu sahabatmu. Kenapa enggak diajak sekalian? Oh, jadwal dia makan nanti jam 1 siang. Kenapa enggak bareng? Supaya dia makan sendirian dan merasa bahwa dialah pemilik surga satu-satunya. Kalau makan bareng-bareng jam 12 bersama kalian, dia akan kecewa karena ternyata kalian juga mendapat tempat di surga yang sama. Para sahabat dan saudara-saudariku sekalian, kita disadari atau tidak, di dalam kehidupan sering mengklaim kebenaran hanya diri kita sendiri. Sementara kebenaran sejati kita tidak pernah tahu siapa yang memilikinya. Bahkan mungkin saja kita semua mendapatkan pencerahan kebenaran sejati lewat keyakinan dan agama kita masing-masing. Namun kesombongan kita seolah menutupi kearifan kita, sehingga kita sering mengklaim kebenaran hanya diri sendiri. Cerita tadi memang cerita khayalan, cerita fiktif, tapi menohok keegoan kita, menohok kesombongan kita yang seakan-akan selama ini memonopoli kebenaran. Padahal kebenaran sejati tidak ada orang yang tahu sekarang, sampai waktunya kelak nanti yang membuktikan. Maka daripada meributkan hal-hal yang sama-sama kita tidak ketahui, alangkah indahnya kalau kita saling berbagi dengan saling berbuat baik, tepo saliro, menjalin persaudaraan antar kemanusiaan tanpa tersekat oleh agama, keyakinan, etnis, suku bangsa, maupun ikatan-ikatan primordial kita yang lain. Kita adalah manusia yang lemah dan banyak kekurangan. Mari kita bergandeng tangan agar bisa saling menutupi kekurangan dan kelemahan kita. Selamat merenungkan dan salam sehat.
untuk kita semua. Sampai bertemu di lain video. Terima kasih.